Kita pikir performa kita sudah bagus, tapi ternyata dianggap nggak layak oleh platform. Dalam episode kita kali ini dalam Digital Dive with Yosef Abbas, kita akan membahas fenomena kontroversial yang dialami oleh banyak kreator, terutama kreator di Shopee yang kehilangan badge verified-nya. Dimana badge verified yang ada di Shopee ini lebih powerful dibandingkan dengan badge verified yang mungkin kita banyak tahu ada di sosial media, terutama di Instagram, yaitu badge verified centang biru. Di badge verified centang biru ini memang fungsinya kita tahu sebagai social proof, bukti bahwa akun lain itu yang mungkin mau meniru kita atau mengimitasi kita, pada akhirnya tidak bisa mengimitasi dan ketahuan karena kita punya badge verified yang dari Instagram. Perbedaannya adalah kalau misalnya badge verified yang ada di Shopee ini sangat berkaitan erat bukan hanya ke social proof aja, tapi yang paling penting yang membuat ini kontroversial adalah badge verified yang ada di Shopee ini berkaitan dengan transaksi atau uang yang didapatkan dari kreator, atau bahkan sekarang juga ada golden tick atau badge verified yang disebut di Shopee ini juga ada diberikan kepada seller. Dan luar biasanya memang dengan memiliki badge verified golden tick ini pada akhirnya diberikan subsidi atau diskon lebih kepada pembeli yang membeli ke mereka-mereka akun-akunnya kreator ataupun seller yang punya badge verified centang atau golden tick ini. Nah, yang bikin kontroversi adalah kebijakan terbaru, yaitu kebijakan terbaru dari golden tick yang memang baru saja ini tahap testing, dimana nanti di kurang lebih di Agustus ini akan full di rolling, namun sudah menuai kontroversi dari sebelum-sebelumnya di masa percobaannya. Nah, apa yang membuat ini menjadi kontroversial golden tick di Shopee ini adalah karena banyak kreator-kreator yang mengalami golden ticknya ini hilang. Nah, kenapa bisa hilang? Karena Shopee sekarang menerapkan sistem baru untuk menilai kelayakan golden tick yang ternyata efeknya bukan menjadi reward atau positif, tapi sepertinya backlash ya, atau sepertinya malah menuai kontroversi. Salah satunya adalah kreator di Shopee Live dan di Shopee Video, di mana yang saya tahu adalah kreator-kreator yang memang bergabung ke RKP Management, sehingga saya bisa mengetahui betul perkembangan akunnya, dan kita juga melihat bahwa di sana ada cerita yang real dari kreator, di mana kreator ini sebetulnya punya konten yang cukup baik, lalu kualitas juga mungkin cukup oke juga. Tapi juga yang paling mengagetkan adalah kreator ini itu sudah masuk atau menang di kompetisi. Kalau misalnya kita di affiliate Shopee Video itu suka ada kompetisi-kompetisi Shopee Video competition yang nanti ada rankingnya, dan biasanya mendapatkan insentif ya. Bentuknya itu bisa hadiahnya bermacam-macam tergantung dari kompetisi itu sendiri. Dan beberapa kreator ini yang ada di Shopee Video itu sudah menang di kompetisi, artinya sudah lolos di kriterianya kompetisi tersebut dan menjadi salah satu dari masuk ke ranking yang ada di sana. Artinya sudah cukup oke. Tapi ternyata kreator tersebut itu suatu hari mendapatkan notifikasi atau mendapatkan informasi dari Shopee, karena kita bisa lihat di akun kita, di akun Shopee Video kita atau akun Shopee Live kita, di akun Shopee Affiliates-nya kelihatan berapa skor kita, dan itu ternyata dia melihat skornya hanyalah 38%. Sebetulnya 38% ini itu adalah di bawah batas minimum persyaratan kelayakan golden tick menurut platform Shopee. Nah, batas minimumnya berapa yang diperbolehkan oleh Shopee, yaitu adalah 50%. Jadi 50% ini adalah saat Shopee memberikan scoring, dan scoringnya ini terhadap konten kita. Nah, ini juga yang akan kita bahas di dalam episode kita kali ini lebih dalam lagi, yaitu mengenai batas 50% dan juga penilaian golden tick tadi yang jadi kontroversi. Nah, sebenarnya yang membuat kontroversi adalah beberapa kreator tadi yang sebetulnya sudah tembus dan masuk ke ranking kompetisi dan sebagainya, itu mendapatkan ranking yang 38% yang sebenarnya tidak lolos ya, kalau misalnya dalam standar minimumnya yaitu 50%, artinya di bawah standar. Dan ternyata banyak yang akun-akunnya di Shopee Video dan Shopee Live itu kena di bawah 50%, dan banyak akunnya, beberapa akun kita lihat itu banyak kehilangan golden tick padahal sudah konsisten konten. Kamu bisa bayangkan ya, kamu sudah mulai Shopee Video Affiliates itu sudah dari lama, mungkin kamu juga seorang seller, kamu sudah buat konten, sudah rajin konten, sudah rajin live, terus tiba-tiba ada kebijakan baru. Kamu bayangkan udah rajin konten, bahkan performanya juga mungkin nggak outstanding banget, nggak bagus banget, tapi sudah konsisten dan kualitas videonya sudah kamu jaga. Kamu sudah masuk ke ikutan challenge di Shopee Video, dan suatu hari ada peraturan baru, dapat notifikasi tulisannya, maaf ya, ternyata skor Anda
itu hanya 38% atau nggak layak untuk melanjutkan golden tick lagi, dan kehilangan kemampuan kita untuk memberikan diskon subsidi lebih ke customer yang beli ke akun kita yang tadinya sudah memiliki golden tick. Nah, inilah yang membuat banyak dari kreator-kreator itu merasa kaget, merasa ini kok tiba-tiba kebijakannya, walaupun katanya masih dalam masa percobaan dan masih di rolling fullnya itu di bulan Agustus. Nah, harapannya mungkin kalau tim Shopee juga nonton video yang kita bahas di episode kita kali ini, paling tidak ada feedback dan paling tidak bisa ada sesuatu untuk lebih baik lagi mengevaluasi golden tick, dan bagaimana orang yang kehilangan itu juga tahu gimana caranya untuk bisa mendapatkan golden tick itu kembali lagi ya. Itulah sebabnya kita membahas masalah golden tick ini, karena memang banyak kreator-kreator di lapangan itu yang mengalami kehilangan golden tick ini. Dan kontroversialnya itu di sini adalah mungkin kita bisa lihat bahwa golden tick ini diciptakan untuk memfilter kualitas dari Shopee sendiri, supaya harapannya pastinya ya, kalau kita punya platform Shopee, harapannya itu sekarang Shopee ini sudah mulai untuk menaikkan biaya admin dan lain-lainnya, dan akibatnya adalah sebagai seller, margin yang dijual produk-produk yang ada di Shopee itu produk-produk yang nggak bisa terlalu rendah lagi marginnya. Ini marginnya ya, bukan harga jual produknya. Bisa jadi jualan ATK, beli harganya Rp10.000, dijualnya mungkin Rp50.000, itu marginnya tinggi, padahal harganya murah. Nah, produk-produk yang ada di Shopee ini makin lama marginnya ini sulit kalau punya margin yang tipis. Dan artinya affiliates atau kreator itu diminta untuk membuat konten yang berkualitas yang bisa menjual produk-produk dengan margin yang lebih bagus. Jadi ini berkaitan nih antara fenomena ekosistemnya seller dengan ekosistemnya si kreator sebenarnya. Dan disinilah kenapa Shopee mencoba untuk memfilter atau keep kreator-kreator yang berkualitas supaya ngonten di Shopee dan pada akhirnya bisa mempromosikan produk-produk yang juga berkualitas. Tapi ternyata ini yang menjadi membuat kita semua kaget, masih ada nih konten-konten yang kita temukan, konten yang low quality dan performanya itu nggak bagus, tapi ternyata masih dapat golden tick. Bahkan di live juga ya, ada golden tick live-nya. Contohnya, ada kreator yang live-nya itu pasif. Itu masih ada nih. Jadi ada kreator yang mungkin kita bisa bilang Shopee videonya itu pembuatannya gitu-gitu aja. Itu masih ada juga yang dapat golden tick, kita masih temukan. Ya memang alasan dari Shopee adalah ini by system ya. Jadi sistemnya AI-nya yang pada akhirnya melakukan scoring. Tapi sebagai kreator yang kita kehilangan golden tick padahal sudah berkreasi dengan baik, kalau di Shopee Video bahkan sudah ikut Shopee Video Competition dan masuk rankingnya. Kalau di live mungkin kita melihat, oh ini orang live, kreator kita lagi live itu di RKP Manajemen, kita juga melihat nih kreator live-nya rajin, durasinya sudah keep jangka panjang juga, dan ternyata live-nya juga ya cukup oke ya, tidak ada sesuatu yang pelanggaran juga. Tapi kita melihat dikasih scoringnya itu kurang dari minimum, bahkan kurang dari 50%, sedangkan ada akun live lainnya yang mungkin kita lihat live-nya pakai manekin, yang hostnya kelihatan mukanya cuma setengah aja atau bahkan yang keluar dari layar, atau yang hostnya pasif duduk ngeliat HP aja, itu masih ada yang golden tick-nya itu tidak hilang. Nah, disinilah yang menjadi banyak permasalahan yang timbul, yang pada akhirnya kalau saya lihat dan saya bisa kasih feedback ke Shopee juga ya, walaupun sebenarnya di belakang layar kita sudah berkomunikasi dengan tim Shopee juga untuk memberikan feedback ini. Jadi buat kamu jangan khawatir bahwa dari RKP Manajemen sebenarnya kita juga sudah menyuarakan hal ini ke tim Shopee juga. Harapannya teman-teman seller dan teman-teman kreator bisa kedepannya mendapatkan penilaian yang lebih adil dan lebih fair. Nah, apa aja sebenarnya saran-saran yang sebelumnya kita sarankan atau kita usulkan ke Shopee? Yang pertama adalah masalah dari tim Shopee yang lebih berat ke arah transparansi penentuan atau penilaian dari golden tick itu sendiri. Nah, kenapa? Karena golden tick itu sendiri sebetulnya itu adalah sebuah skor yang diberikan di akun kita yang ada di Shopee Affiliates. Namun kita tidak bisa melihat betul-betul sampai detail konten yang mana dan apa poin improvement di dalam konten tersebut. Kenapa kok kita diberikan nilai misalnya kalau Shopee Video itu 38% tadi, itu kita tidak tahu
penilaiannya itu detail matriksnya itu apa saja. Sehingga pada akhirnya ada perasaan atau ada asumsi bahwa ini kita tidak mengerti sebenarnya apa yang harus diperbaiki dari cara kita untuk ngonten atau cara kita untuk nge-live. Nah, idealnya kalau misalnya nanti ini kan tahap percobaan ya katanya yang di-loading sekarang, sehingga nanti di Agustus ini tahap yang betulan full ada sistem atau skema scoring tadi. Scoring tersebut diharapkan lebih detail lagi sehingga benar-benar bukan cuma jadi tanda petik judging aja, jadi patokan angka aja, tapi benar-benar ada detail penilaian yang memang matriks-matriksnya itu terlihat. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi ada action yang bisa dilakukan dari orang yang dianggap skornya itu di bawah dari standar. Misalnya, apakah kurang watch time-nya? Apakah kurang konsisten upload-nya? Apakah organiknya seperti apa? Apakah mesti menggunakan iklannya? Apakah kekurangannya itu bukan di viewernya? Kalau viewernya ternyata sudah masuk ke FYP-nya di Shopee Video, tapi ternyata kekurangannya di conversion-nya misalnya. Nah, poin-poin itu sebenarnya harus dilihat sehingga ada arahan jelas dari skor yang diberlakukan 50% itu. Nah, poin kedua adalah penerapan yang merata. Nah, kalau misalnya ada sebuah sistem yang mau membuat kreator ini naik level sehingga bisa menjual atau mempromosikan produk dengan margin yang lebih bagus, barang yang lebih berkualitas, sehingga customer lebih nyaman untuk membeli barang yang lebih bagus lagi di Shopee, maka penerapannya harus merata. Nah, jadi sebisa mungkin kalau penerapannya belum bisa merata, paling tidak jangan dadakan untuk mencabut golden tick yang sudah dimiliki oleh kreator yang memang kreatornya ini aktif dan terbukti tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran juga. Dan ini adalah saran ketiga, yaitu kalau bisa ditambahkan juga yang kita sebut dengan skema warning. Skema warning ini adalah kalau bisa banyak kreator itu yang kaget karena diberikan angka di dashboard, diberikan alasan singkat, namun tidak ada kesempatan untuk memperbaiki dalam beberapa kali. Karena kita kalau misalnya dikasih warning dan dalam jangka waktu dekat langsung dicabut golden tick-nya, maka kreator juga bingung. Kita mau memperbaikinya tapi tidak ada waktu setelah feedback tersebut untuk trial 1, trial 2, dan trial 3. Nah, idealnya karena golden tick ini memang adalah sesuatu yang penting dan berpengaruh terhadap kalau misalnya kita kerja ya, karyawan ya, berpengaruh terhadap take home pay-nya kita. Maka ini berpengaruh terhadap take home pay-nya para affiliate. Sebisa mungkin diberikan dulu ada skema tambahan, skema warning. Misalnya diberikan notifikasi yang pertama apa saja poin feedback perbaikannya, lalu dikasih chance yang kedua, di skema warning lagi, lalu abis itu yang ketiga, baru selanjutnya bisa di tag. Itu adalah cara ya dan saran gimana caranya kita bisa menerapkan sistem atau scoring yang pada akhirnya justru bisa mensupport kreator, bukan malah mengambil reward yang tadinya sudah diberikan kreator. Nah, semoga insight ini bisa berguna terutama buat Shopee dan terutama buat teman-teman yang sekarang sudah ada golden tick-nya dan mulai kehilangan golden tick, nantinya bisa dapat lagi golden tick-nya. Dan jangan menyerah sebab pada akhirnya golden tick ini itu selalu berputar. Kadang kita bisa kehilangan golden tick, lalu di proses setelahnya lagi itu pasti ada kesempatan-kesempatan di mana teman-teman nanti bisa punya chance untuk mendapatkan golden tick lagi, karena nggak hanya 1, 2, 3 kreator aja yang ada di RKP Management yang pernah kehilangan golden tick. Bahkan akun live saya aja pernah kehilangan golden tick, dan dalam beberapa waktu lagi saat kita ngonten lagi Shopee Video dan live-nya kita konsisten lagi, kita bisa mendapatkan golden tick lagi. Jadi semoga insight ini bisa berguna buat kamu, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Yosef Abbas. Dadah.